Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Mustika Handayani dengan NIM 1504625107. Pada video ini saya akan membahas salah satu teori perkembangan peserta didik, yaitu teori perkembangan kognitif Gen 3. Nah, saya memilih teori Gen 3. Menurut saya, teori ini sangat penting untuk memahami bagaimana cara berpikir seseorang yang berkembang dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Teori ini juga membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan usia dan kemampuan berpikir peserta didik. Gen 3 berpendapat bahwa perkembangan intelektual terjadi secara bertahap melalui 4 tahap utama, yaitu tahap sensori motor, tahap praoperasional, yang ketiga ada tahap operasional konkret, dan yang terakhir ada tahap operasional formal. Nah, menurut Pijat, pengetahuan yang dibangun secara aktif melalui pengalaman sehingga peserta didik bukan hanya untuk menerima informasi, tapi juga membangun pemahamannya sendiri. Nah, menurut saya, teori Pijat sangat bermanfaat, tetapi tidak semua anak-anak berkembang dengan cepat yang sama. Ada juga yang lebih cepat atau ada juga yang lebih lambat. Tahap yang dijelaskan oleh Pijat. Selain itu, teori ini kurang menekankan pengaruh lingkungan sosial terhadap perkembangan anak. Meskipun begitu, saya tetap setuju bahwa teori Pijat ini menjadi dasar penting dalam dunia pendidik karena membantu guru memahami kemampuan berpikir peserta didik sesuai usianya. Nah, Pijat berpendapat bahwa perkembangan kognitif terjadi lebih dahulu, kemudian proses belajar mengikuti. Sedangkan kalau Vygotsky berpendapat bahwa interaksi dengan guru, orang tua, dan teman dapat mempercepat perkembangan berpikir. Menurut saya, kedua teori ini saling melengkapi karena sama-sama penting dalam proses pembelajaran. Dalam program studi teknologi pangan, teori Pijat diterapkan melalui kegiatan praktikum mahasiswa belajar dengan melakukan percobaan secara langsung. Misalnya membuat produk pangan dan menganalisis hasilnya. Pengalaman tersebut membantu mahasiswa memahami materi dan dengan lebih baik serta melatih kemampuan berpikir secara kritis. Dapat disimpulkan bahwa teori Gen 3 menjelaskan perkembangan secara berpikir manusia melalui 4 tahap. Walaupun memiliki beberapa kelemahan, teori ini tetap relevan sebagai dasar proses pembelajaran. Bagi mahasiswa teknologi pangan, teori ini mendukung pembelajaran berbasis praktik sehingga mahasiswa lebih mudah memahami konsep dan mampu menyelesaikan berbagai masalah di bidang pangan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bye.